Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para jamaah sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang paling agung adalah nikmat keimanan, nikmat agama, nikmat keyakinan yang benar, dan nikmat dunia yang paling agung adalah nikmat al-afiyah, nikmat kesehatan. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma u'tiya abdun ba'dal yaqin a'zam minal afiyah." Tidaklah seorang diberikan nikmat oleh Allah yang lebih agung setelah nikmat al-yaqin, yaitu keimanan, melebihi nikmat al-afiyah, yaitu nikmat kesehatan. Semoga Allah menambahkan nikmatnya untuk kita semua, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur kepadanya. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya, dan umat beliau yang setia sampai hari kiamat. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan perjalanan ilmiah kita dalam mengkaji agama Allah, yaitu melanjutkan pembahasan tentang al-kabair, tentang dosa-dosa besar yang banyak diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dicantumkan oleh Fadilatu al-Allamah Abdul Aziz ibnu Abdullah ibn Baz rahimahullah dalam kitabnya Ad-Durus Al-Muhimmah. Dan kita telah sampai pada pembahasan dosa besar yang bernama uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa yang paling besar yang kaitannya dengan manusia. Karena Allah sering menyebutkan hak Allah, kemudian hak orang tua. Sekarang kita masuk pada yang ke-10 di antara dosa besar yang tercantum dalam Ad-Durus Al-Muhimmah, yaitu qati'atur rahim, yaitu memutus tali silaturrahim. Siapa yang dimaksud dengan ar-rahim, tali kekerabatan? Yang dimaksud dengan ar-rahim atau menyambung tali silaturrahim adalah aqaribun nas, yaitu kerabat manusia, baik dari jalur ayah
maupun dari jalur ibu, baik dari jalur anak laki-laki maupun dari jalur anak perempuan, berarti yang ada hubungan kekerabatan minar rahim. Dari sini kita mengetahui bahwa hubungan seorang manusia atau kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya, teman ngaji dengan teman ngaji yang lainnya, maka ini tidak dinamakan dengan menyambung tali silaturahim, kecuali kalau mereka kerabat. Bisa kita namakan dengan menyambung ukhuwah, bisa menyambung hubungan persaudaraan muslim, ukhuwah Islam, ukhuwah Islamiyah bisa. Tapi kalau istilah menyambung tali silaturahim, ini istilah lebih khusus yang ada hubungan kekerabatan. Walaupun dalam bahasa kita sering dimaknai umum. Nah, menyambung silaturahim ini suatu amal yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, memutus tali silaturahim ini dosa yang dikecam oleh Allah, dikecam oleh Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya firman Allah, walladzina yasiluna ma amarallahu bih ayyusal. Allah memuji orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Allah berfirman, dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk nyambung. Maka masuk dalam ayat ini adalah menyambung tali kekerabatan. Karena Allah perintahkan untuk nyambung. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan takutlah kalian, bertakwalah kepada Allah, yang kalian tasaalun, saling bertanya, wal arham, takutlah untuk memutus tali silaturahim. Silaturahim takutlah jangan sampai diputus. Dan Allah berfirman dalam menjelaskan akan dosa memutus tali silaturahim. Fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah seandainya kalian berkuasa, memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan, antufsidu fil ardi, kalian membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutus tali silaturahim. Lihat bagaimana ancaman Allah. Ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah laknat. Bahasa Allah dengan bahasa laknat. Maka memutus tali silaturahim termasuk sebab datangnya laknat Allah. Dan laknat itu artinya at-tardu an rahmatillah, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Dan orang kalau dijauhkan dari rahmat Allah, maka orang itu tidak akan mendapatkan kebaikan. Kemudian fa'asammahum, Allah jadikan dia tuli, ancaman Allah. Wa ma absarahum, Allah butakan mata-mata mereka. Allah ancam begitu dahsyat. Menunjukkan apa? Menunjukkan memutus tali silaturahim termasuk bagian daripada dosa besar, karena ada ancamannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
la yadkhul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Diancam oleh Allah. La yadkhul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang memutus tali silaturahim. Ketika kita membaca suatu nas, kemudian orang itu tidak dikatakan tidak masuk surga atau diharamkan baginya surga, maka ada dua kemungkinan. Kalau perbuatan kufur besar dan syirik besar, maka itu tidak masuk secara total, secara mutlak. Kalau orang itu mati dalam keadaan kufur atau syirik besar. Tapi kalau masuknya adalah dalam dosa kabair, dosa besar, maka Ahlussunnah memahaminya adalah ini adalah suatu ancaman, hadisul wa'id, hadis ancaman. Kalau dia tidak masuk surga adalah tidak bisa masuk surga secara langsung. Wa'id ini ancaman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang Allah menjanjikan, terkadang Allah mengancam. Lihat bagaimana rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Kaidahnya para ulama, fa innallaha idza wa'ada wafa wa idza au'ada la yalzam an yuwaffiya. Allah itu apabila berjanji pasti Allah tepati. Sampeyan baca ayat-ayat Allah, baca hadis Nabi, ada janji-janji Allah, pasti Allah tepati. Tapi apabila Allah mengancam, maka terkadang Allah tidak tunaikan ancamannya karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selain syirik besar itu wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni yang di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Tapi kalau Khawarij yang memahami ayat semacam ini, maka mereka memahami pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Inilah Ahlussunnah pertengahan. Kalau Murji'ah itu meremehkan dosa besar itu selama seorang itu beriman nggak ngaruh, karena dia lebih mengambil dalil-dalil yang memberikan harapan. Kalau Khawarij kebalik, mengambil ayat-ayat yang di situ adalah wa'id, ancaman, lupa kalau ada si harapan. Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah adalah pertengahan, menggabungkan antara roja wal khauf, menggabungkan antara harapan dan rasa takut. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Abul Is Al-Hanafi dalam Syarah Tahawiyah, man abadallah birroja'i wahdah man abadallah bil khaufi wahdah fahuwa haruri. Siapa yang ibadah kepada Allah dengan dasar rasa takut saja, maka dia seorang Khawarij. Sehingga karena rasa takutnya yang berlebih-lebihan di atas porsi yang sebenarnya dan melupakan hadis tentang roja, maka mereka mengkafirkan setiap pelaku dosa besar. Kalau Mu'tazilah lain, Mu'tazilah pelaku dosa besar di dunia itu tidak mukmin, tidak kafir, tapi antara mukmin dan kafir gak jelas. Tapi kalau di neraka kedua-duanya sepakat pelaku dosa besar adalah kekal di neraka. Ama Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah pertengahan antara ayat-ayat yang memberikan roja harapan dan ayat-ayat yang memberikan ancaman.
Maka man abadallah bil khaufi wahda fa huwa haruri. Siapa ibadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia seorang khawarij. Wa man abadallah bir raja'i wahda fa huwa murji. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja, maka dia seorang murji'ah. Dinamakan murji'ah artinya ada mengeluarkan amal dari iman. Mereka tidak mempercayai iman Yazid wa Yanqus, tidak percaya. Pemikiran yang rusak. Wa man abadallah bil mahabbati wahdah fa huwa zindiq. Siapa yang ibadah kepada Allah dengan dasar rasa cinta saja, maka dia seorang zindiq. Apakah ada dengan alasan kalau ibadah kok pakai berharap balasan Allah, itu enggak ikhlas. Padahal dalam Islam justru termasuk keikhlasan ketika seorang itu beramal beribadah, dia berharap balasan dari Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Sifat orang beriman itu berharap rahmat Allah, takut akan azabnya. Rasulullah minta surga, minta selamat dari neraka. Maka berharap kepada Allah itu justru bagian daripada keikhlasan. Beda kalau berharap dari manusia ketika beramal saleh. Kemudian kata Abu Hasan Hanafi, "Wa man abadallah bil khaufi war raja'i wal mahabbati fa huwa mu'minun muwahhid." Siapa yang beriman, siapa yang ibadah kepada Allah dengan rasa takut, rasa harap, rasa cinta, maka dia adalah seorang beriman yang ahli tauhid. Rasa harap dan takutnya akan menjadikan dia seimbang. Karena Allah sering menyebutkan, ketahuilah bahwasanya Allah itu Ghafurur Rahim, tapi Allah juga Sadidul Iqab. Kata Allah Maha Pengasih, tapi Allah juga Maha kejam siksanya. Berimbang. Sampai para ulama mengibaratkan seperti dua sayap burung. Jatuh satu akan binasa. Kemudian mahabbah ini yang menarik seorang untuk beramal. Mendorong seorang untuk beramal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang memutus tali silaturahim dengan ancaman yang dahsyat, menunjukkan itu dosa besar, min kabair dzunub. Oleh karena itu jangan lupa kerabat kita punya hak. Kerabat kita punya hak. Di antara hak mereka adalah kita sambung. Dan nyambung kerabatan itu bukan perkara adat istiadat, tapi itu perintah agama kita. Sehingga nyambung itu adalah amal ibadah. Bagaimana cara nyambung? Di antara yang pertama adalah dengan memberikan kunjungan padanya. Satu, kunjungan bagian daripada menyambung kekerabatan. Yang kedua, sekarang mudah, komunikasi, telepon. Ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk menyambung kekerabatan. Yang ketiga, dengan saling memberikan hadiah. Memberikan hadiah. Tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah, niscaya kalian saling akan mencintai. Apalagi kepada kerabat. Maka ini bagian daripada cara menyambung tali silaturahim. Segala sebab yang bisa menjadikan tersambungnya kekerabatan, maka itu bagian daripada jalan silaturahim, selama bukan melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita ingat, Islam ketika memerintahkan menyambung silaturahim itu banyak manfaatnya. Dan ketika melarang mutus silaturahim itu banyak mudaratnya.
Di antara manfaat paling agung adalah menyambung silaturahim itu bisa diharapkan menjadi jembatan dakwah kepada mereka. Karena apabila kondisinya putus, jangankan nyampaikan ide, jangankan mau berdakwah, akan berbicara pun tidak ada jalan. Maka ini penting. Ini penting. Kemudian apabila hubungan kita dengan kerabat kita itu baik, maka dia adalah orang-orang yang akan menjadi sarana untuk membela dakwah kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah perintahkan untuk berdakwah, di antaranya firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan mereka. Walaupun demikian, ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Seperti paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, sebagian meninggal sebelum Rasulullah jadi nabi, sebagian masih hidup sejak ketika Rasul jadi nabi. Nah ini ada yang menolak, ada yang menerima. Ada yang seperti Hamzah, pembela benar-benar dan beriman, berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tidak beriman tapi membela. Seperti siapa? Abu Thalib. Ada yang tidak beriman dan memusuhi. Siapa? Abu Lahab. Maka ada 3 kategori kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau paman beliau dalam menyambut dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang beriman, satu seperti Hamzah. Ada yang tidak beriman tapi membela mati-matian Abu Thalib. Yang ketiga, yang tidak beriman dan memusuhi. Padahal sebelum jadi Rasul itu cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab itu sebelum Rasulullah jadi Rasul sangat cinta. Tapi ketika berdakwah ngajak ibadah hanya kepada Allah saja, baru akhirnya berbalik memusuhi dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar mengedepankan kerabat, termasuk dalam masalah pemberian, termasuk sedekah. Kata beliau, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasil man idza quti'at rahimu wasolaha. Bukanlah termasuk nyambung silaturahim itu bayar. Artinya apa? Kalau disambung nyambung, itu namanya bayar. Itu gampang. Walaupun tidak semua orang bisa disambung karena tentu tidak mau nyambung. Walakinal wasil, tapi hakikat orang nyambung kekerabatan itu apa? Man idza quti'at rahimu wasolaha. Ketika putus dia nyambung. Dia nyambung. Itu hakikat dan itu lebih berat, tapi disitulah tempat pahala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sadaqatu 'alal fuqara sadaqah, was-sadaqatu 'alal dirrahimi sedekah wasilah. Sedekah kepada fakir miskin itu pahalanya sedekah, pahalanya agung sedekah. Tapi sedekah kepada kekerabatan itu sedekah dan nyambung kekerabatan. Berarti 2 faedahnya. Makanya ketika ada suatu amal dan itu tidak mungkin diberikan semua kepada semua orang yang berhak karena terbatas,
Ingat, perlu fikhu al-aulawiyat, prioritas. Prioritas. Di antara bentuk yang perlu diprioritaskan adalah sisi kekerabatan. Begitulah pula ada sebab yang lainnya seperti masalah tetangga dan seterusnya. Insya Allah kita bahas yang berikutnya. Kemudian tadi itu yang ke-10 ya, dosa besar ke-10 dalam bahasan. Sekarang kita masuk pada dosa besar yang ke-11, yaitu syahadatuz zur, yaitu saksi palsu. Wazur artinya adalah al-kadzib wal buhtan. Arti daripada zur adalah kedustaan. Dan ini termasuk dosa besar. Bahkan dijejerkan oleh Allah dengan perbuatan syirik. Menunjukkan bagaimana agungnya dosa tersebut. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fastanibur rijza minal awthani wajtanibu qaulaz zur." Dan jauhilah sejauh-jauhnya. Ayatnya dengan lafaz apa? Fajtanibur rijza minal awthan. Jauhilah sejauh-jauhnya. Ini lebih ablak, lebih lebih kuat kandungan maknanya dari sekedar ibtaidu jauhilah. Istanibu seakan-akan ini bijanib. Jauhilah sejauh-jauhnya. Berarti larangannya adalah larangan melakukan perbuatan syirik, yaitu suatu yang keji dari berhala. Wajtanibu qaulaz zur, jauhilah sejauh-jauhnya ucapan dusta, persaksian palsu. Allah menggunakan lafaz wajtanibu, berarti artinya jauhilah perbuatan tersebut dan jauhilah sarananya. Karena ini artinya jauhilah plus. Makanya Nabi Ibrahim ketika berdoa untuk anak cucunya akan diselamatkan dari kesyirikan, lafaz Ibrahim mengatakan apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak turunku dari menyembah berhala sejauh-jauhnya. Berarti ini dilarang plus sarana juga dilarang. Dan memang Islam itu memang kalau memerintahkan sesuatu memerintahkan sarananya, dan apabila melarang sesuatu melarang sarananya. Idza amara bi syai' amara bi wasailih wa idza naha 'ani syai' naha an wasailihi. Islam itu apabila memerintahkan sesuatu memerintahkan sarananya, dan kalau melarang sesuatu melarang sarannya pula. Dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Ini lafaz Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Menunjukkan semangatnya para sahabat. Para sahabat mereka bertanya, mereka dengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita, alhamdulillah, masih mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal kita jauh dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini juga perlu kita syukuri. Berarti ketika kita mendengar ayat, mendengar hadis itu, ingat, seakan-akan ayat ini diarahkan untuk kita. Seakan hadis-hadis ini bicara pada kita. Kita dikasih berita oleh Allah dan Rasulnya. Kita ditunjukkan oleh Allah perintah, ditunjukkan larangan. Seakan-akan diarahkan kepada kita. Kemudian apa dosa besar paling besar?
Yang pertama al-isyraku billah. Kata Rasulullah, syirik kepada Allah. Mesti yang pertama ini. Kebaikan yang paling baik adalah tauhid. Ketaatan yang paling taat adalah tauhid. Amal soleh yang paling soleh adalah tauhid. Sebaliknya, keburukan yang paling buruk adalah kesyirikan. Kemungkaran yang paling mungkar adalah kesyirikan. Dosa besar paling besar adalah kesyirikan kepada Allah. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Kemudian wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wa jalasa wa kana muttaqian faqal. Setelah Rasul menyebut syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada orang tua, lalu Rasulullah duduk dan bersandar. Lalu beliau bersabda, ala wa qauluz zur. Ketahuilah, yang ketiga adalah ucapan dusta, persaksian palsu. Fama zala yukarriruha, diulang-ulang oleh Rasulullah, enggak cukup sekali, diulang-ulang. Ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, menunjukkan bahayanya dosa ini. Sampai sahabat yang mendengar hadis ini mengatakan, kun lailai tahu ya sakata. Duhai seandainya Rasulullah sudah cukup, enggak lanjutkan, ulang-ulang lagi. Tapi diulang-ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan apa? Bagaimana dasarnya dosa qauluzur tadi. Apa bahaya daripada persaksian palsu tadi? Sampai dimasukkan termasuk kabair, dosa besar. Satu, dengan adanya persaksian palsu, maka akan bisa menyebabkan hilangnya hak orang-orang yang punya hak. Yang kedua, akan menjadi sebab dimakannya harta-harta manusia dengan cara yang batil. Sebenarnya punya A, kemudian ada saksi yang palsu, akhirnya berpindah harta kepada orang yang tidak berhak. Maka dimakan oleh orang yang tidak punya hak. Dimakan dengan cara yang batil. Yang ketiga, ini bisa menyebabkan pertumpahan darah. Karena ada orang-orang yang berbuat kezaliman, adanya orang-orang yang dizalimi. Dan kezaliman yang ada pada qauluz zur, syahadatuz zur, sumpah palsu ini dari beberapa sisi menunjukkan bahaya daripada persaksian palsu. Satu, kezaliman dari sisi kedustaan. Orang yang bersaksi palsu berarti dia dusta, dibuhtan, dia mengada-ngada, berarti dia berbuat zalim. Yang kedua adalah kezaliman kepada orang yang dihilangkan haknya. Sebenarnya si A punya hak, datang orang saksi palsu, akhirnya pindah haknya. Maka mengakibatkan apa? Kezaliman kepada orang yang kehilangan hak tadi. Yang ketiga, kezaliman dari sisi apa? Memberikan sesuatu bukan pada yang memiliki. Jadi yang diambil haknya itu kezaliman, kemudian jatuh hak pada orang yang tidak berhak, itu juga kezaliman. Kemudian yang keempat, kezaliman yang berkaitan dengan masalah harta benda. Ini berbahaya. Dan pernah saya sampaikan, dosa yang paling berat itu kalau kaitannya dengan manusia secara umum itu kaitan dengan darah, berkaitan dengan harta, kaitan kehormatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun.
Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram bagian, artinya apa? Terjaga. Terjaga. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dihancurkan, tidak boleh diruntuhkan, dijaga. Dan seorang muslim adalah terjaga. Hati-hati dari menumpahkan darah kaum muslimin langsung maupun menjadi sebab. Begitu pula berkaitan dengan meruntuhkan kehormatan kaum muslimin atau menjadi sebab. Begitu pula berkaitan dengan merampas harta kaum muslimin atau kita menjadi sebab. Karena Islam ketika melarang suatu, Islam melarang sebab dan sarananya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering mengulang-ulang kalau berkaitan dengan masalah kehormatan, masalah darah, masalah harta, maka hendaknya kita hati-hati dalam masalah ini. Hati-hati di masalah ini. Mungkin dalam masalah menumpahkan darah ini lebih jarang terjadi, karena secara fitrah manusia atau manusia secara umum ini adalah suatu yang tercela secara agama dan tercela sosial. Tapi kalau masalah harta, kadang orang sering meremehkan. Begitu pula masalah kehormatan. Ini juga manusia sering meremehkan. Padahal Islam sangat menjaga masalah ini. Sampai ada surat Al-Hujurat. Itu kan bagaimana surat ini menatah kehidupan kaum muslimin. Supaya kehidupan begitu damai, begitu tentram. Sampai bisa dikatakan surat Al-Hujurat itu surat tentang ciri khas masyarakat muslim. Sifat-sifat masyarakat muslim banyak diatur dalam surat Al-Hujurat. Di antara berkaitan masalah kehormatan ini. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ke-12 di antara dosa besar adalah ida'ul jar, mengganggu tetangga. Ingat, orang kalau berbuat baik dengan tetangga itu lebih mudah. Tapi kalau orang sabar dari gangguan tetangga, itu tidak semua orang bisa. Dan mengganggu tetangga ini termasuk bagian dosa besar. Apa yang dimaksud dengan tetangga? Para ulama memberikan definisi yang beraneka ragam definisi. Sebagian menamakan tetangga itu adalah arba'una baitan, 40 rumah. Ke depan 40, belakang 40, kanan 40, kiri 40. Berarti sak kampung tanggo kabeh. Pirang RT? Pirang RT? 40, 40, 40, 40. Iya. Tapi kan tetap ada prioritas kan. Umpama nggak mampu semua ya paling dekat, dikit-dikit. Kemudian kalau tidak mampu lagi ya yang paling dekat lagi. Yang paling dekat sama kita ya depan rumah kita. Itu paling dekat itu. Kalau memang sama. Ada yang memberikan definisi tetangga itu dengar azan. Kira-kira pengeras apa enggak? Ya enggak lah. Pakai pengeras tergantung pengeras itu. Jadi dengar azan. Kira-kira kalau azan enggak pakai pengeras, suara yang sedang-sedang,
Kira-kira jauhnya berapa meter? 4 rumah itu ya. Berarti ini lebih sedikit daripada yang kaidah tadi yang sebelumnya. Ada yang mengatakan demikian. Jadi kira-kira adzan dengan suaranya muadzin, biasanya suara muadzin itu dipilih yang agak keras. Nah, kalau masih dengar berarti masuk dalam kategori tetangga. Tapi ini bisa dikembalikan urf, karena ada kaidah semua kata yang tidak ada batasannya secara nas maupun secara nas atau secara bahasa, maka dikembalikan kepada urf, kebiasaan daerah itu. Al-urf ini bisa dijadikan sebagai patokan. Bahkan kalau kita pakai ini kadang-kadang bisa menyempit, bisa meluas. Contoh, kalau kita bicara dalam satu kampung, maka kita akan mengatakan yang tetangga kita adalah yang dekat rumah kita. Ya. Cuman kalau kita lagi safar agak jauh sedikit, kemudian ketemu orang yang kenal dengan orang satu kampung dengan kita walaupun agak jauh, kita akan katakan apa? Dia tetangga saya. Maka urf, barangkali urf ini bisa menjadikan patokan. Walaupun mungkin bisa menjadikan standarnya tadi juga. Ya, standarnya tadi juga. Seperti dalam masalah safar. Sebagai pendekatan safar itu, sebagian ulama mengatakan 80 atau 85 itu adalah batasan safar. Sebagian ulama mengatakan urf, karena kata safar itu tidak ada batasannya secara nas jelas. Hanya yang ada Rasulullah perjalanan dari sini ke sana qasar, itu ada. Secara lugah bahasa juga tidak ada. Maka sebagian ulama mengatakan apa? Berarti dikembali urf. Tapi saya cenderung dengan yang dijelaskan oleh ahli fikih Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau mengatakan kalau 80 atau 85 ke atas pasti safar. Nah, kalau kurang dari itu baru dikembali pada urf. Wallahu a'lam. Jadi, masyarakat muslimin rahimakumullah, itu arti tetangga. Nah, tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama, ada tetangga yang punya 1 hak. Yang kedua, ada tetangga yang dia punya 2 hak. Yang ketiga, ada tetangga yang punya 3 hak. Siapa tetangga yang punya 1 hak? Dia hanya tetangga. Dari sisi agama dia bukan muslim, sisi kerabat dia bukan kerabat. Berarti dia punya hak dari siapa? Sisi tetangga. Maka dia tetap perlu dihormati karena apa? Sebagai tetangga, walaupun dia bukan seorang muslim. Perlu diberikan hak sebagai tetangga. Yang kedua, tetangga yang punya 2 hak. Punya 2 hak. Pertama, dia tetangga dan ada sebab lain. Karena dia agamanya karena dia seorang muslim atau karena kerabat. Berarti dia punya 2 hak. Hak karena tetangga, yang kedua hak karena agama atau karena kerabat. Ada pun yang ketiga adalah yang punya 3 hak. Tetangga ya, mari ngono muslim ya muslim. Yang ketiga apa? Kerabat. Maka ini tetangga yang punya 3 hak. Haknya berarti lebih. Apa manfaatnya? Berkaitan dengan loyalitas, berkaitan dengan prioritas ketika ada sesuatu yang tidak cukup dibagi kepada semua. Baik, setelah kita memahami makna tetangga, kemudian pembagian tetangga dari sisi haknya, maka kita kembali kepada pembahasan kita tentang
dosa besar yang bernama idzaul jar, mengganggu tetangga. Dan tobat seorang itu sebagaimana dia tidak mau diganggu, orang lain juga tidak mau diganggu. Tidak mau diganggu. Ini termasuk mubiqat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min." Qila wa man ya Rasulullah? Walladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Intabi. Bagaimana ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maksudnya di sini adalah al-iman al-mutlak. Dia tidak beriman dengan iman yang sempurna. Apabila menjadi seorang beriman, menunjukkan apa? Ini dosa besar, diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qila man ya Rasulullah, siapa dia Rasulullah? Alladzi la ya'man juru bajaru bawa'iqahu, yaitu tetangga seorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Tidak aman dari gangguannya. Maka ini termasuk bagian daripada dosa besar. Dosa besar. Idzaul jar, mengganggu tetangga. Maka kita dalam hidup pasti punya tetangga. Maka perlu kita berlatih untuk membangun komunikasi atau hubungan tetangga, jangan sampai kita mengganggu atau menyakiti tetangga. Baik dengan lisan atau baik dengan perbuatan. Ya. Baik dengan sebab kita pribadi atau mungkin sebab kerabat atau mungkin sendiri. Itu juga bisa menjadi bagian daripada idzaul jar, tetangga, mengganggu tetangga. Maka ini harus diperhatikan hati-hati. Idzaul jar. Sahabat manusia semua tidak mau diganggu, dan orang lebih banyak tidak kuat diganggu daripada tidak diberi. Orang kalau nggak diberi nggak masalah, tapi kalau diganggu banyak tidak kuat. Makanya orang itu lebih mudah untuk berbuat baik daripada apa? Daripada apa? Sabar lebih berat untuk tidak menghadapi gangguan orang daripada memberi bisa. Cuman kalau sabar gangguan ini berat. Sabar gangguan berat. Makanya diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika suatu lingkungan tetangganya sama-sama merasa nyaman, itu lingkungan baik. Dan lingkungan baik itu mahal. Makanya dahulu sebagian para salaf itu yughluna asmana diyarihim li ajli jar. Dahulu para salaf sebagian mereka itu menaikkan harga rumah-rumah mereka karena tetangga. Jadi tetangga baik itu bisa menaikkan harga tanah. Coba kalau tangganya berat semua, pengganggu semua. Bahkan orang kadang dikasih kadang nggak mau ya. Ayo mas, tak kasih rumah mas, tinggal di situ. Nggak semua orang mau. Kalau memang semua tetangganya penjahat. Tapi kalau tetangganya baik-baik, itu bisa naik harga tanah. Makanya pentingnya duniawi ukhrawi berarti. Hubungan tentang baik itu manfaatnya kepada siapa? Agama seorang dan tentang dunia seorang. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, yang ke-13. Kita tambah satu lagi. Termasuk bagian daripada dosa besar adalah zulmun nas fid dima wal amwal wal a'rad. Tadi sedikit dibahas. Yaitu mendolimi manusia berkaitan dengan darah-darah mereka, atau menumpahkan darah berkaitan dengan harta-harta mereka, dan berkaitan dengan kehormatan-kehormatan mereka. Kehormatan-kehormatan mereka. Ini termasuk dosa besar yang diingatkan Nabi SAW dalam Hajjatul Wada. Ketika Rasulullah khutbah yang dikenal Hajjatul Wada, itu
nasihat-nasihatnya luar biasa, berbobot, semua berbobot tapi luar biasa. Diingatkan Nabi SAW. Kemudian ada seorang yang pernah menulis surat kepada Ibnu Umar. Ada seorang menulis surat kepada Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Aniktub li bil ilmi kulli. Wa Ibnu Umar, tulislah untukku dengan semua ilmu. Jadi minta dikirim surat supaya apa? Mencakup semua ilmu. Bil ilmi kulli. Bagaimana jawaban Ibnu Umar? Ini jawaban luar biasa ini. Kata Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan ini, lau anna ahadar minal ulama ja'atur risalatu min ahli sa'ilin awil mustansihin wa qala uktub li bil ilmi kulli fa kawhisib alaih. Kalau seandainya ada seorang dari ulama dikirimi surat oleh orang yang bertanya atau orang minta nasihat, wahai seorang alim, wahai syekh, tulislah untukku dengan ilmu semua. Fakataba Ibnu Umar. Lihat jawaban Ibnu Umar. Dan lihatlah bagaimana indahnya nasihat para sahabat dan kesempurnaan fikih mereka, pemahaman agama mereka. Kata Ibnu Umar, innal ilma katsir. Sesungguhnya ilmu itu sangat banyak. Innal ilma katsir. Sesungguhnya ilmu sangat banyak. Walakin in istata'ta. Tapi apabila engkau mampu antalqallah khafifadh dhahri min dima'in nas, dikasih yang manfaat sama beliau. Enggak mungkin semua ilmu dikasihkan dan tidak akan kuat. Ilmu itu pelajari sedikit demi sedikit, enggak mungkin. Ibaratnya gunung suruh ngangkat sekali enggak bisa. Tapi kalau dipecahin sedikit-sedikit kan, pecahin sedikit, geraji, berapa gerajian, pecahi, masuk trek, lama-lama habis gunung kan. Cuman kalau langsung brek, gak kuat. Makanya ketika orang itu minta nasib begitu agung, kata Ibnu Umar, innal ilma katsir. Sungguh ilmu itu banyak. Fakana walakin in istata'ta an talqallah khafifadh dhahri min dima'in nas. Apabila engkau mampu berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, sedangkan punggungmu itu ringan dari darah-darah manusia, artinya tidak pernah menodai darah manusia, artinya tidak pernah menumpahkan darah manusia. Satu. Khamisal batni min amwalihim. Kemudian perut kosong dari harta-hartanya haram mereka. Kata beliau, kafil lisan an a'radihim. Kemudian menjaga lisan dari kehormatan-kehormatan mereka. Lazim li amri jama'atihim. Kemudian berpegang teguh dengan jamaah mereka. Tidak keluar dari jamaah kaum muslimin. Faf'al, lakukanlah. Berarti memberikan berapa resep Ibnu Umar? 4. Orang tanya minta dikasih nasihat ilmu full. Kata beliau, ilmu itu banyak. Tapi kalau engkau berjumpa dengan Allah dengan 4 ini, insya Allah cukup. Satu apa tadi? Yaitu tidak punya beban berkaitan darah manusia. Hati-hati. Yang kedua, perut itu kosong dari yang sah. Fa'asyara, kata Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan, maka Ibnu Umar memberikan isyarat. Dan seorang apabila diberikan taufik oleh Allah, selamat dari 3 hal tadi, kata beliau mengambil sisi yang ketiga pertama atau yang keempat, kalau semua, maka orang itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Makanya dalam hidup ini ya, seorang hendaknya berpikir satu, berkaitan hak Allah, kita tunaikan hak Allah. Kepada manusia, ingat 3 hal tadi. Kalau manusia, darah, kemudian apa tadi? Harta, kemudian
kehormatan. Kata Syekh Abdul Razak, kalau seorang selamat dari 3 hal ini, faqad utiya khairan katsira wa fikhan azima. Orang itu berarti diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak dan diberikan fikih yang agung. Dengan fikih yang agung. Karena ilmu banyak, al-ilmu katsir, maka perhatikan hal-hal penting tadi. Ini dapat kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah kita sambung pembahasan kabair satu pertemuan lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kemudian bahas bab terakhir tentang masalah yaitu tajhilul janaiz, mensolati mereka dan menguburkan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan bisa mempelajari ilmu bermanfaat dan bisa beramal saleh, dan semoga Allah terima amal ibadah kita semua. Aku qouli hadza wa akhu da'un alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tanyakan? Oke, monggo. Baik. Barakallahu fiik. Untuk yang pertama, kalau contoh tadi saya tidak bisa memastikan karena kondisi orang itu kan beda-beda. Ada yang merasa terganggu, ada yang tidak, walaupun suaranya sama, kan gitu kan. Tapi kalau kaidahnya adalah kullu ma yata'adza bihi nas, maka itu gangguan. Semua yang menjadikan orang itu terganggu, maka itu gangguan. Tinggal dilihat dari sisi syar'i wal urfi. Sisi syar'inya apa? Kalau memang itu suara yang syariat mengizinkan, seperti umpama adzan pagi sebelum subuh, kan ada sunnahnya adzan sebelum subuh, kan sunnahkan. Itu secara syariat adalah diizinkan dan dibolehkan, disunahkan oleh syariat. Maka entah itu ada orang terganggu atau tidak, selama suara itu ada suara yang wajar, tidak gemebek, tidak mic-nya rusak dan seterusnya, dan suaranya memangnya tetap enak, gitu kan, bukan suara adzan seperti suara yang ya pokoknya nggak enak, ya, maka itu tidak mengganggu karena memang suara adzan, itu kan, maka tidak terganggu. Secara syar'i diizinkan. Adapun secara urfi, seorang umpama baca di rumah, kemudian dia suaranya juga sudah pelan, cukup dengar untuk dirinya, dengar untuk keluarganya, kan tidak terganggu. Tapi kan wajar, suara itu kadang keluar rumah sedikit. Kebetulan rumah tangga sangat dekat sekali, dan dia berusaha tidak mengeluarkan, tapi tetap dengar. Lalu dia terganggu, dan dia bacanya bukan saat dia istirahat, mungkin tidur siang, sehingga walaupun suara kecil dia dengar. Maka cara urf seperti ini juga tidak mengganggu,
Kalau kemudian orang itu terganggu berarti memang dia bukan sebenarnya tidak tidak terganggu dengan bacaan, tapi mungkin karena dia tidak senang dengan apa yang dibaca. Jadi dikembalikan kepada syar'i dan urfi. Adapun suatu tidak ada tuntunannya, ya memang ya tidak perlu dijalankan. Itu wallahu alam. Adapun yang kedua tadi berkaitan dengan masalah saksi, 4 harus ra'yul ain. Apakah bisa diganti dengan alat-alat itu? Tidak bisa. Kemudian alat itu juga apakah 4? Tidak bisa kan. Dan Anda perhatikan, kenapa se-Islam kok pakai menutup? Harus syarat 4 orang melihat benar-benar. Seperti melihat jarum pada lubangnya, itu kan. Itu bukan maksudnya suruh lihat. Tapi maksud Islam itu nutup kehormatan kaum muslimin. Itu tujuan utamanya. Dan itu bagian daripada cara Islam untuk menjaga kehormatan manusia. Makanya dalam sejarah sejak zaman Rasulullah sampai sekarang itu belum pernah terbukti dengan cara ini bisa dijatuhkan hukuman. Tapi apakah dia zina? Ya mungkin dia zina. Apakah dosa? Ya dosa. Itu kaitan dengan Allah Rabbul Alamin. Tapi kalau kaitan dengan hukuman ini, rajam, gitu kan? Itu butuh 4 saksi. Gitu. Jadi tujuan Islam itu adalah untuk apa? Menutup rapat-rapat kehormatan kaum muslimin. Makanya terjadi pada zaman Rasulullah, orang kemudian akhirnya berzina kemudian dirajam. Kebanyakan apa? Ngaku mereka. Datang kepada Rasulullah SAW, kemudian ngaku berdosa. Akhirnya apa? Ditegakkan padanya hukuman. Itu Rasul mengatakan apa? Barangkali kamu salah, gitu kan? Rasulullah nggak begitu langsung dihukum, tidak. Tapi apa? Barangkali dia salah kemudian dia tobat. Akhirnya apa? Dia ngotot datang lagi. Akhirnya dia masih hamil, suruh lahirkan dulu kan. Akhirnya kemudian lahir anak kecil, biarkan dia agak gede sedikit, gitu kan. Barangkali dia ada ini dan itu, arti tutup rapat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu maksudnya. Apakah bisa dengan cek DNA? Ya, kalau secara ilmu dokter dikatakan itu memang terjadi, ya itu secara hukum itu. Tapi untuk kemudian menegakkan hukum rajam tadi tidak bisa dengan cara itu. Karena Islam tujuannya sama untuk menjaga kehormatan. Itu tujuannya. Biar tidak bermudah-mudah. Bukan berarti supaya terbuka kejahatan, tidak. Tapi maksudnya adalah apa? Untuk menjaga kehormatan kaum muslim, terutama adalah para wanita. Wallahu taala alam. Ya, moga. Sama. Tapi kenapa disebutkan para wanita? Karena tuduhan kepada wanita asad du'aron, aib yang tuduh lebih dasar daripada kepada laki-laki. Makanya Islam menyebutkan dengan apa? Kata-kata wanita. Tapi sebenarnya laki-laki dan wanita masuk di situ. Tapi karena tuduhan kepada wanita itu lebih dasar bagi kejiwaan wanita, bagi keluarganya dan seterusnya, maka Islam menggunakan kata apa? Kata wanita. Sama dengan dosa zina kan, wazaniyatu wazani kan. Tapi kalau yang lain biasanya kan laki-laki berperempuan kan, sariq wasariqatu. Karena apa? Aib perbuatan zina bagi perempuan itu lebih dasar daripada kaum laki-laki. Walaupun semuanya adalah dasar dan dosa besar. Wallahu a'lam. Ini dapat kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.